kasih Pak Agus. Salamnya bagi Bapak. Jadi untuk masalah pupuk ini satu komoditi yang sangat penting ya. Jadi kita karena memang sebagian besar penduduk kita petani, dan saya hidup di lingkungan petani. Nah, jamaah saya pun juga banyak yang petani, makanya penting sekali ada satu sistem yang semacam ini. Maksud saya begini, tidak hanya develop diserahkan ke petani, tapi demplotnya kita yang mengerjakan. Nah ini kan lain. Biasanya kan Pak develop dikasih pupuknya. Kalau ini kan tadi menurut keterangan istilahnya untuk menjaga kualitas hasil ini dengan cara mengontrak sawahnya, mengganti garam, ini kan bukan main. Kemudian yang kedua dan penting sekali organik. Ini saatnya memang kita sudah harus ramah lingkungan. Organik itu hanya jadi slogan, akan menjadi benar-benar terwujud itu. Organik dari dulu itu sejak tahun 2004 saya kenal dengan organik. Kalau ini benar-benar organik kayaknya akan menjadi satu alternatif terbaik untuk tanaman gitu. Kemudian yang kedua tadi kan ini include ya, bukan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan juga ya. Nah ini ya, ini yang mungkin bagus. Nah cuma nanti tadi hasil-hasil yang kita kan bisa membuat percontohan, karena memang apa ya, model petani kita kan ngikut kayak gitu, nggak berani memulai tapi ngikut. Nah ini kalau sudah ada yang memulai kan tinggal menindaklanjuti. Ibarat jalan sudah dibuka, petani tinggal melewati gitu kan. Nah cuman sekarang karena tadi masih proses ya, mungkin untuk apa namanya istilahnya legal formalnya pupuk itu masih proses. Kalau legal formal Tidak ya? Kalau di PT saya yang lama ini perpindahan nama, termasuk dari hakimnya. Perizinan daftarnya juga ada. Kita mau bikin perizinan sendiri, haki sendiri, merek sendiri. Ya. Jadi semua kita Di paten ya? Artinya bukan kita tidak berlegalitas, yang lama tidak berlegalitas. Oh, gitu. Cuma PT kami ini mau membuat legalitas ini, sehingga menghilangkan nama SSA. Kita pakai pupuk organik, menghilangkan Organik premium. Iya. Yang perlu kita bicarakan, satu kita bergaransi, artinya petani tidak ada Garansi ya? garansi produk. Yang paling pokok kita jalankan, saya tidak ada kepentingan nanti waktu yang akan berbicara. Saya itu jalurnya apa kan? Iya. Jadi saya tidak suka bicara agama untuk jual pendapat saya. Saya paling ngapunten. Yang penting ini real bisnis. Kalau masalah nanti hasilnya bisnis ini, usaha ini mau disedekahkan dan semua kan silahkan. Urusan lain. Itu urusan lain. Di sini ada contoh ketika waktunya ada sebagai distributor. Hasil dari pembelanjaan distributor itu kita limpahkan kepada, silakan wilayah koordinator setempat menerima 10% dari pembelanjaan. Kita silakan. Pembelanjaan kedua, ketiga tetap limpahkan 10%. Itu salah. Karena itu kewajiban. Kedua, kami bangun agar aseskan kekeluargaan. Aseskan kekeluargaan, musyawarah mufakat. Jadi tidak ada sentuhan, tidak ada benturan. Segala sesuatunya bisa kita musyawarahkan dengan baik. Dan apapun masalah dan kendalanya kita bisa. Dan contoh kalau kami di sini. Kami di sini semuanya sewa lahan. Di sini pertanian yang utama apa? Sekarang hortikultura, maksudnya cabai dan umpama sayuran kayak itu enggak Kalau di campuran ya, kalau ya
kol, brokoli, daun bawang. ya, daun bawang, ya. Jadi kemudian padi lah, padi tetap minyak. Ya. Cuman sekarang yang jadi favorit padi, memang pakai cuman banyak padi. Gini, punten. Ya. Saya di kaki Gunung Selamat. Itu hujan setiap hari, kabut setiap setengah 4 atau jam 4. Kabut itu. Untuk bicara cabai, punten. Tidak begini. Itu pun kritik kalau nggak putih. Iya. Tadi Sup batang. ini ada bukti. Saya nanti tunjukkan tutorialnya di Gunung Selamat. Memang tidak 100%, tapi 70% bagus dan hasil buahnya ada. Jadi kita komplit. Mau melihat Oke. apa nanti saja. Nanti. Jadi boleh tanam di sini waktu hujan, asal ikutin SOP tetap di dalam. Jadi, Tetap di dalam. Musim hujan tak boleh. Petani berani tanam sesuar biasa di musim hujan. Karena banyak kan busuk akar, busuk batang. Kalaupun tumbuh putih, pasti. Ini bawang merah pun luar biasa. nanti itu SOP itu benar dari dasar. SOP dari pengelolaan tanah. Kenapa Pak? Ngapunten Pak Kiai. Pupuk premium ini mampu menetralisir nutrisinya dalam waktu 24 jam kali itu. Nanti 3 hari. 3 hari. Malam. Kalau hanya pH untuk pH 3 jam 4 jam sudah pH kan. Sementara lahan ini bisa berkembang dengan baik tergantung juga pH. Gitu ya. Namun di balik itu, yang petani tidak pernah menyadari memakai pupuk kimia yang sudah berpuluh-puluh tahun karena nenek moyang kita memakai pupuk kimia sampai sekarang udah 50-60 tahun. Ya. Maka terakumulasilah sisa kimia yang tidak bisa dilebur oleh tanah. Itu menjadi resiko Ya. atau racun. Akibatnya apa? Nutrisi tanah terikat, akar tidak bisa menyerap dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ekosistem tidak berjalan dengan baik. Seperti tanaman kecil, apa yang berguna, bakteri-bakteri itu tidak. Ketiga, sirkulasi oksigen itu tidak normal. Jangan dikira tanaman itu tidak oksigen. Ya. Ketika tanah kita gembur, pH tanah bagus, sirkulasi bagus, ekosistem bagus, maka oksigen, maka kebutuhan akar dengan oksigen terpenuhi, kebutuhan nutrisi terpenuhi, dan pupuk kita ini juga memperkuat imun, sehingga ketika ada penyakit apapun, bakteri atau kalau untuk tanah pertama bakteri sudah bisa, Ya. karena mikroba ini bakteri. Mikroba SSA premium ini memakan bakteri negatif. Gitu. Jadi berapapun bakteri negatif di sekitar dihabiskan. Sehingga untuk jamu, untuk pengerek batang, dan ini sudah terbukti. Saya garansi satu pun alhamdulillah karena Allah, bukan karena manusia atau bukan karena produk, tidak ada yang korban. Begitu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena hasilnya memang benar-benar sesuai. Kebetulan ini bupatinya kan di Lanting. Nah ini bisa kalau mungkin nanti ada waktu tertentu, saya kan memang sering ada pertemuan-pertemuan. Nanti mungkin saya kita masuk bagaimana kita taaruf lah perkenalan sama bupati untuk bagaimana menjadikan pupuk ini program nanti menjadi program istilahnya pertanian secara menyeluruh dan betul gitu loh. Itu menyangkut visi dan misi. Iya. Ya, visi dan misi pemerintah. Kami eksternal. Saya tidak ada unsur sedikit pun dengan pemerintah. Iya. Tidak ada anggaran sub dari pemerintah. 1 rupiah pun tidak. Ya. Tidak ada. Ini benar-benar 100% eksternal.
tapi karena kita peduli terhadap bangsa. Contoh dulu, supaya tidak berbicara saya munafik dari bahasa saya tadi, tetap ini adalah komersial. Namun melihat timbang rasa dan banyak, nanti saya cerita. Saya tetap komersial, tapi ada aspek-aspek lain yang menunjang sosial. Salah satu contoh, bagaimana para pemuda atau generasi kita berikutnya mencintai pertanian, sehingga swasembada pangan Indonesia tidak kekurangan. Ini kan Indonesia impor, sementara Indonesia tanah agraris, kaya akan hasil bumi. Kenapa sampai impor? Karena rakyatnya tidak cinta dengan negaranya atau pertanian. Ini bagaimana pemuda-pemudi generasi kita ke depan kembali mencintai pertanian, sehingga mereka berbondong-bondong bertani. Tentunya harus diikuti dengan strategi pola yang baik, teknologi yang baik, sehingga menghasilkan panen tidak berlimpah. Kalau yang tadinya 6 ton bisa 10 ton kan beda. Saya tanya Pak Kiai, di sini kalau kentang 1 hektar dapat berapa ton? Jadi begini, kalau di sini kan nggak ada tanaman kentang. Oh, nggak ada kentang. Kentang itu di Wonosobo. Ya, termasuk di selatan. Kalau di sini memang tadinya itu pertaniannya itu tembakau yang menjadi andalan. Kemudian setelah tembakau itu istilahnya menjadi komoditi yang sudah tidak menjadikan lagi, masyarakat banyak sekali ke komoditi. Kenapa tidak menjadi? Nah karena tata niaganya rusak. Nah mungkin kalau hasilnya tetap bagus ya. Karena satu-satunya yang ada di gunung itu kan hanya bisa ditanami tembakau selama ini. Nah yang selain yang ada di lereng gunung, pesawahan juga kadang tembakau. Tapi sekarang pesawahan sudah nggak begitu tertarik lagi untuk ke tembakau. Tapi kalau yang memang harus ditanami tembakau memang itu tertarik dengan tembakau memang iya. Nah cuman pertanyaan niaganya nanti kan mungkin ada peraturan bupati atau apa. Nah itulah harus diikuti lagi yang kita. Nah kita mungkin bisa melihat dimulai nanti kita memang lagi masuk ke konteks di ada 2 desa yang sekarang masih kita mulai, yang satu Kalirejo, yang 2 ini kita akan lagi akan menggarap desa Kelahap di Kecamatan Bedu. Itu nanti antara Kelahap kemudian ini Kalirejo, ada Bosari, ada Probolinggo, ini nanti bisa menjadi daerah-daerahnya yang gitu. Saat ini berarti kayak brokoli, ya brokoli, kol, terus cabai, yang jadi favorit. ya. Terus ya jesi nama segala macam itu untuk tumpang sarinya gitu. Oke, kita catat dulu. Ya. Kita bicara nanti kita